Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saat ini kita sedang mengalami suatu musibah, yaitu masalah tentang COVID. Maka dari itu adik-adik sekalian yang saat ini yang ada di rumah melaksanakan pembelajaran melalui hubungan komunikasi, dan tidak henti-hentinya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat selalu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahan. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kami akan memperkenalkan dulu nama saya. Nama saya Muji Widodo, Kanit Dimas Polsek Karanganom, yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran secara langsung kepada para siswa. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa saat ini adalah kenakalan remaja yang sangat penting sekali perlu diperhatikan kepada adik-adikku. Tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman, era globalisasi sangat berpengaruh kepada perilaku adik-adikku sekalian. Yang pertama, kenakalan remaja tentu ada beberapa tingkatannya dan di mana kita melakukannya. Yang pertama yaitu kenakalan remaja di rumah, di sekolahan maupun di lingkungan. Yang pertama adalah di rumah. Banyak sekali permasalahan yang terjadi di rumah, kurang keharmonisan kepada anak dengan orang tua, bahkan orang tua juga tidak harmonis dengan satu sama lainnya. Maka dari itu banyak sekali perilaku yang tidak berkenan di dalam lingkungan keluarga, yaitu kurang patuhnya dan taat kepada anak kepada orang tua. Yang kedua, banyak terjadinya perceraian yang mengakibatkan anak-anak menjadi broken home. Kemudian yang kedua yaitu masalah di lingkungan. Di lingkungan sangat berpengaruh perkembangan kepada anak-anakku. Yang sangat dirugikan adalah pihak orang tua. Perilaku-perilaku yang ada di lingkungan, terutama berkumpulnya warga, kemudian perilaku yang tidak baik, menjadi suatu perbuatan yang mengganggu, antara lain berani merokok karena tidak tahu orang tua, kemudian minuman keras dan lain sebagainya. Bahkan mulai adanya kebut-kebutan atau perilaku yang menyimpang, bahkan pelanggaran sampai menjadi suatu tindak kejahatan. Antara lain banyak remaja minum-minuman keras karena tidak punya uang, dia melakukan suatu tindak kejahatan. Yang ini namanya suatu pelanggaran yang menjurus ke tindak kejahatan. Kemudian yang ketiga yaitu di sekolah. Kadang-kala murid tidak memperhatikan, tidak patuh kepada siswa, kepada gurunya, namun juga melanggar suatu aturan-aturan yang di sekolahan. Contohnya, banyak sekali murid yang tidak peduli dengan kepentingannya dia sebagai murid, yaitu mendengarkan, mengikuti belajar mengajar. Bahkan ada siswa yang membolos, bahkan pada saat dia itu sedang tidak naik kelas, bahkan merusak, mengumpat kepada guru. Jadi memang sangat besar pengaruhnya. Itu yang perlu kami sampaikan tentang kenakalan remaja. Termasuk diantaranya perilaku-perilaku yang ada di sini saat ini adalah tentang membuli, menggunakan HP sebagai sarana untuk berbuat jahat. Ya, ini kami sarankan di situasi yang saat ini
pandemi ini memang tidak ada salahnya para murid-murid diberikan HP untuk memudahkan komunikasi dengan sekolah. Namun untuk penggunaan tetap hati-hati, jangan sampai digunakan hal-hal yang tidak berguna yang akan merugikan diri sendiri, baik orang tua, baik dari sekolah. Gunakan sarana mass media dengan baik, WA dengan baik, Facebook dengan baik, dan lain sebagainya, digunakan sebagai sarana komunikasi. Itu sekilas tentang kenakalan remaja. Memang kenakalan remaja sangat penting, perlu disampaikan, karena kalau zaman saya dulu kenakalan remaja itu berbeda. Kalau kenakalan remaja dulu itu mencuri mangga di tempat tetangga, ya paling diopiak-opiak, dimarahi. Tapi sekarang kenakalan remaja tidak mencuri mangga, mencuri sepeda motor, mencuri yang sangat berharga demi untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang menyimpang daripada norma-norma, termasuk norma agama dan kaidah-kaidah lainnya. Dan saya berharap anak-anakku sekalian bisa mencegahnya dengan berbuat baik, yaitu salah satunya adalah taat, tertib, dan patuh kepada orang tua dan guru-guru. Adik-adik yang saya sayangi dan saya banggakan, di sini juga akan kami menyampaikan tentang masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi tren di saat ini, adalah bahkan tidak mengenal umur, mulai dari umur paling remaja sampai dengan orang tua banyak melakukan penyalahgunaan narkoba. Mengapa kok disebut penyalahgunaan narkoba? Ya, penyalahgunaan narkoba itu adalah suatu perbuatan sebetulnya yang disalahgunakan adalah obat-obatan. Di situ terkandung narkoba, ya, narkotika, konyak, psikotropika, banyak bahan adiktif. Perlu kami secara rinci, narkoba yang pertama adalah narkotika, sesuatu bahan yang dikonsumsi oleh manusia, baik itu yang sintetis maupun yang tidak sintetis, baik berupa daun-daun ya maupun berupa obat-obatan yang mengakibatkan gangguan saraf-saraf kita. Namun kemungkinan terjadinya kematian sangat minim sekali. Contohnya narkotika adalah ganja, morfin. Salah satu bahan yang digunakan seperti ganja, kalau digunakan orang dikonsumsi secara banyak, itu akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi kalau narkotika adalah ketergantungan, tapi tidak mengakibatkan kematian. Yang kedua, tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu berupa sintetis maupun bukan sintetis, yang mengganggu jaringan saraf kita dan mengakibatkan kematian. Contohnya yang saat ini tren digunakan oleh para artis adalah sabu-sabu, di mana seseorang menggunakan itu akan menjadi ketergantungan yang terpenuhi. Contohnya membuat sesuatu yang senang dan bahagia, itu sangat mahal sekali. Maka dari itu kami mohon kepada adik-adikku, jangan sekali mencoba-coba untuk narkoba, ya. Kemudian termasuk pil koplo atau ekstasi, itu adalah suatu bentuknya macam-macam. Disuplai zaman waktu 3 tahun yang lalu, diberi konsumsi, diberikan kepada anak-anak adik-adik kita,
diberikan secara cuma-cuma. Bahkan bahan itu sendiri berasal dari luar negeri. Jadi kami mohon kita senantiasa untuk menghindari namanya narkoba. Banyak yang terakhir adalah bahan aditif. Ini banyak sekali kita lihat di warung-warung, bahkan orang jualan di jalan-jalan. Pembeli tidak pernah tahu apakah itu bahan aditif, apakah itu sehat apa tidak. Salah satu contohnya, kalau kita beli bakso colek, minuman-minuman yang mengandung zat pewarna, pengawet, pemanis dan lainnya, itu sangat berbahaya. Seperti yang diketahui, kalau masih anak-anak masih kuat, tapi suatu saat kalau sudah tua, gangguan-gangguan di tubuh kita seperti stroke, gula dan lain sebagainya pasti akan terasa. Karena di dalam bakso colek, bakso pentol itu terdapat makanan yang ada zat kimianya, ada pengawetnya, ada pemanisnya, ada pewarnanya. Kadang-kala anak-anak gak memahami. Pernah saya menanyakan kepada anak-anak, enakkah makan bakso pentol? Jawabnya enak. Padahal di situ ada makanan-makanan yang mengandung racun yang sangat berbahaya. Maka dari itu saya mohon hindari makanan-makanan yang tidak bergizi. Adik-adikku yang saya sayangi dan saya cintai, itu beberapa hal tentang kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba. Kami berharap adik-adikku hindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu peraturan yang ada ataupun kaedah-kaedah dan norma. Peraturan yang ada seperti saat ini, kita taat protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan jangan sampai banyak. Kemudian yang terakhir, mencegah mobilisasi di rumah saja, 5M. Kemudian peraturan berlalu lintas tetap kita taati, ya, kita gunakan. Kalian belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor. Kalau sampai terjadi kecelakaan, yang rugi diri kita sendiri. Perlu saya kasihkan contoh. Anda adik-adik bisa naik motor, tapi tidak takut bila suatu saat terjadi suatu permasalahan. Yang dikhawatirkan orang tua adalah ada dua. Kalau naik sepeda motor, kecelakaan, yang rugi diri Anda sendiri dan orang tua. Kalau yang kecelakaan sepeda motor, yang menjadi lawannya meninggal dunia, menjadi lebih parah. Dan begitu juga sebaliknya. Itu yang sangat rawan bagi adik-adikku yang menggunakan motor. Yang kedua, menjadi korban kejahatan. Saya masih mengamati di jalan masih banyak anak-anak remaja yang naik sepeda motor, yang motornya bagus-bagus, tidak merasa khawatir menjadi korban suatu perampasan sepeda motor. Yang ini yang sangat saya khawatirkan kepada orang tua dan anak-anak. Tetap tidak usah di jalan rame, naik motor di kampung saja. Kalau perlu naik motor pakai roda 3 di rumah, gitu ya. Terus kemudian kaitannya dengan minuman keras, saya berharap jangan sampai ada minuman keras di wilayah Karanganom. Kita mencegah. Banyak sekali anak-anak yang mencoba-coba dengan minuman keras, karena minuman keras itu dampaknya negatif. Nggak ada minuman keras itu dampaknya positif, negatif. Karena yang diserang adalah saraf otaknya, jadi pola pikirnya negatif. Jadi tidak dibenarkan para remaja sekalian untuk
mencoba-coba merokok, minuman keras, dan lain sebagainya. Jadi itu dihindari, karena kalau mulai sekarang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, besok besarnya juga tidak akan baik dan akan menjadi penyesalan. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan seperti ini adik-adikku bisa memahami dan mengerti. Dan saya pesan kepada adik-adikku, tetap selalu menjaga kesehatan, karena tingkat pandemi COVID sangat tinggi sekali. Tetap berada di rumah, jangan meremehkan situasi dan keadaan. Biarkan kami, petugas-petugas dan guru-guru, adik-adik melaksanakan tugas sesuai dengan protokol kesehatan. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.